Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Yuk kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 8. Materi pelajaran kita kali ini adalah para pemimpin Daulah Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Silahkan anak-anakku perhatikan peta berikut ini. Ada yang tahu peta apakah ini? Ya, ini adalah peta kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 508 tahun, sejak tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah atau tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi dengan sistem pemerintahan monarki. Ada yang sudah tahu apa itu sistem pemerintahan monarki? Ya, sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau khalifah dan terjadi 37 kali pergantian khalifah dalam kurun waktu 508 tahun. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 508 tahun. Dan selama kurun waktu tersebut terjadi 5 periode kekhalifahan, di mana setiap periode tersebut terdiri dari beberapa khalifah. Para ahli menggolongkan periode kekhalifahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama dipengaruhi oleh Persia, sehingga disebut dengan Persia pertama. Berlangsung dari tahun 132 Hijriah hingga 232 Hijriah. Periode kedua ini sangat dipengaruhi oleh dinasti Turki, sehingga disebut dengan dinasti Turki pertama. Dimulai pada tahun 232 Hijriah hingga 334 Hijriah. Periode ketiga ini disebut dengan periode Bani Buaihi atau disebut juga dengan periode Persia kedua yang berlangsung dari tahun 334 Hijriah hingga tahun 447 Hijriah. Berikutnya adalah periode kekhalifahan keempat. Nah, ini disebut dengan dinasti Turki kedua. Berlangsung pada tahun 447 Hijriah hingga tahun 590 Hijriah. Dan periode terakhir yaitu periode kelima ini disebut dengan kekhalifahan yang murni, kekhalifahan Abbasiyah tanpa pengaruh dinasti yang lain. Berlangsung pada tahun 590 Hijriah hingga 656 Hijriah. Berikut ini adalah nama-nama khalifah sesuai dengan periode kekhalifahan. Yang ditampilkan di slide ini adalah periode pertama kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Silahkan bisa diamati. Baik, berikutnya kita lihat Khalifah Abbasiyah periode kedua. Periode kedua ini terdiri dari 9 khalifah. Silahkan diamati dan silahkan dibaca dengan seksama. Berikutnya, pada slide berikutnya adalah periode kekhalifahan ketiga.
Ini adalah periode kekhalifahan Daulah Abbasiyah periode ketiga. Silahkan dibaca, dilihat tahunnya, dilihat juga namanya. Ini adalah periode kekhalifahan keempat dengan nama-nama khalifah yang sudah tertera di slide. Silahkan diamati, dibaca, dan dilihat periode masa kekhalifahannya. Nah, ini adalah periode kelima atau periode terakhir dari kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Dan di periode kelima ini tidak terpengaruh oleh dinasti manapun. Hanya pada periode kelima ini, pemerintahan atau kekuasaan Daulah Abbasiyah sudah mulai kurang berpengaruh karena sudah mulai banyak dinasti-dinasti lain yang memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah berjumlah 37 khalifah, dan di antara para khalifah tersebut ada beberapa orang yang prestasinya sangat diakui oleh dunia. Ada yang sudah membaca atau ada yang sudah tahu siapakah salah satu di antara mereka? Yuk, kita lihat siapa saja mereka. Khalifah yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah. Tentu kita kenal dengan nama ini sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Apa prestasinya? Prestasi Abu Abbas As-Soffah sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah yang memerintah pada tahun 132 Hijriah hingga 136 Hijriah itu mempunyai prestasi mengubah Selat Hormuz di Iran menjadi Bandar Abbas. Silahkan dilihat gambar yang di sebelah kiri, itu adalah Selat Hormuz yang tergambar di peta. Kemudian di sebelah kanan, itu adalah Bandar Abbas kondisinya pada saat ini. Dan yang mengawali pengembangan Selat Hormuz tersebut adalah Abu Abbas As-Soffah. Silahkan dilihat gambar di bawah ini. Ya, tentunya kita pernah melihat gambar ini pada pertemuan pertama ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar atau bentuk Istana Madinatus Salam yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Dan beliaulah yang memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus. Dulu itu kan pada waktu Muawiyah atau pada zaman Umayyah, Damaskus adalah kota sebagai pusat pemerintahan. Nah, pada masa Abu Ja'far Al-Mansur itu dipindahkan ke kota Baghdad dan membangun istana yang luar biasa. Namanya adalah Madinatus Salam. Dan istana ini merupakan salah satu bukti prestasi dari Abu Ja'far Al-Mansur. Masih semangat belajar ya anak-anak hebat? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar wajah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa ya nama bangunan yang ada di gambar? Iya, ini adalah gambar bangunan Baitul Hikmah. Daulah Abbasiyah mengalami peradaban atau puncak peradaban paling tinggi itu ketika masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid yang berkuasa pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Pada masa Harun Ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah mengalami puncak kejayaan. Karakternya yang jujur, adil, tegas, dan juga sangat taat beribadah menghantarkannya menjadi seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup damai dan mengukir prestasi
khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Karya Khalifah Harun ar-Rasyid yang fenomenal adalah dibangunnya sebuah perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat penterjemahan buku-buku yang berasal dari Persia, dari Romawi, dan Baitul Hikmah tersebut memiliki koleksi buku sekitar 10.000 buku yang diterjemahkan dari berbagai bahasa dan bukan hanya melibatkan ilmuwan muslim, tapi kaum Persia dan Nasrani pun diberikan kesempatan yang sama untuk ikut terlibat dalam kegiatan Baitul Hikmah, sehingga ilmu pengetahuan pada masa khalifah ini berkembang begitu pesat. Selain Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, Harun ar-Rasyid pun membangun banyak sekolah sebagai tempat-tempat pendidikan dan juga membangun banyak rumah sakit di berbagai wilayah. Hingga pada masa Harun ar-Rasyid itu mengalami puncak kejayaan Daulah Abbasiyah. Khalifah berikutnya adalah Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Beliau mengukir prestasi berupa membangun Majalis Al-Munazzarah sebagai lembaga pengkajian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah. Beliau juga menerjemahkan buku filsafat Romawi dan Yunani, sehingga pada masa Khalifah Al-Ma'mun banyak ilmuwan di bidang filsafat bermunculan. Dan pada masa Khalifah Al-Ma'mun inilah banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan hebat yang lahir, baik itu di bidang sains maupun di bidang filsafat. Baik anak-anak hebat, silahkan perhatikan gambar yang terdapat pada slide. Ya, itu adalah salah satu bangunan peninggalan pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang memerintah pada tahun 833 hingga 842 Masehi. Beliau membangun kota yang begitu indah yang diberi nama Samaro. Samaro itu berasal dari kata saro manro'a. Dan di kota tersebut dibangun sebuah masjid yang pada masa itu merupakan masjid paling besar di dunia dengan ciri khas bangunan menaranya yang menjulang begitu tinggi dengan tangga yang melingkar menyerupai kue tart. Nah, sampailah kita pada akhir paparan pelajaran tentang para penguasa Daulah Abbasiyah. Setelah kita mengikuti serangkaian penjelasan tentang para pemimpin atau para khalifah Daulah Abbasiyah, ada ibroh atau pelajaran yang sangat patut kita teladani. Di antaranya sikap keberanian, kejujuran, keadilan, pantang menyerah, dan tekun dalam mencari ilmu. Semoga kita bisa meneladani hal-hal positif dari sejarah para khalifah Daulah Abbasiyah. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita semua tetap sehat, ceria, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.